Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahru barakah, syahru maghfirah, syahru bararah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa insyaallah man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ilahi anta maksudi waridoka matslubi a'tini mahabbataka wal ma'rifata. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita bersyukur? Karena doa-doa kita telah terkabul. Proposal kita 3 bulan yang lalu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalkan sholatnya berjamaah, pasti doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya hari ini kita bersama-sama menjalankan sholat berjamaah Isya dan Tarawih. Apa itu yang kelihatan terkabul? Bapak bingung ini. Apa gua pernah ngajuin proposal sama Allah kok diterima? Iya, sudah diwakili oleh Pak Imam. 3 bulan yang lalu Pak Imam selalu berdoa dan bapak-bapak, ibu-ibu telah mengamini. Apa itu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balikna Ramadan. Tuh, itu yang Bapak minta. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab. Nah, seakan-akan kita menanam tuh. Lalu apa lagi? Berkahi ya Allah di bulan Sa'ban, kita siramin tuh. Wa balikna Ramadan, dikabul panen Bapak-bapak. Iya. Betul nggak Pak? Iya, buktinya apa? Jadi Bapak nggak usah ragu, asalkan Bapak yakin kepada Allah, yakin kepada Rasul, lalu yakin kepada Al-Quran, insya Allah hidup kita selamat. Hari ini saya gembira sekali, Pak DKM, ya Gus Kowi minta gantiin. Wah ya, malam ini adalah malam Nuzulul Quran, telah diturunkan Al-Quran. Apalagi kita semuanya cinta kepada Al-Quran. Gimana gak cinta Al-Quran? Ya, itu firmannya Allah. Allah itu maha suci, Allah maha segala-galanya. Allah tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita perbuat. Dan Allah yang memiliki alam jagat raya ini, langit dan bumi seisinya milik Allah. Lalu yang punya rezeki juga Allah. Dan Bapak dikasih rezeki oleh Allah. Lalu ada alasan apa kita nggak mau taat kepadanya? Coba.
Allah cuma minta sembahan aku. Kalau kamu nggak mau nyembah aku, kata Allah, jangan tinggal di kolong bumiku. Cari Tuhan selain aku. Wah, bingung nggak Pak ya? Lawang bumi semuanya miliknya Allah. Kita diperintah sama yang punya, ya. Lalu kita enggan. Bahkan Rasulullah sudah wanti-wanti, tiap-tiap umatku nanti masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Tapi ada yang nggak mau. Nah ini yang repot nih Pak. Siapa ya Rasul yang nggak mau? Ya ilaman apa siapa ya Rasul? Yaitu waman asoni faqad aba. Orang yang enggan, sok pinter, sok tahu, sombong tapi gabung. Orang ngerti opo. Jelas Pak ya? Biasanya gitu Pak. Al-Quran ini udah jelas. Makanya diturunkan. Allah ciptakan manusia, Allah muliakan kita ini. Jangan dikotorin, jangan diceburkan ke yang paling rendah. Nah, kalau Bapak semua ini di bawah pimpinan Bapak Junaid, ya, namanya di Junaid NTT gue. Nama lengkapnya saya belum tahu. Mohon maaf. Ya, insya Allah ini syariah, ya, dan insya Allah Bapak semuanya punya kendaraan yang sangat luar biasa, mau dibawa oleh beliau ini ke surga. Masa sih nggak mau? Dipanggil tuh bener, siang bolong lapar pun dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya pura-pura nggak ngerti, pura-pura budek kupingnya. Akhirnya sepi. Iya, tadi makanya imam baca ayat itu kan. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra. Masyaallah. Itu Al-Quran Pak yang ngomong, kupingmu budek ya? Mohon maaf nih, wah kasar amat tuh. Enggak usah cuma bacain kok, beneran. Iya, kudunen tuh kuping Pak. Iya kayak disumbat gitu loh. Padahal itu udah pakai speaker, pakai Masya Allah. Mbok ya berangkat toh. Karena apa? Nggak ada yang sakti Pak. Semuanya pasti akan mati. Dan kita ini bersyukur Pak. Kenapa bersyukur? Lagi-lagi saya bilang, karena kita yang sudah berharap ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Nah Ramadan datang menemui kita, lalu kita sia-siakan. Bayangin coba. Seharusnya kan kita elus itu Ramadan. Mau kasih kita belum apa? Ramadan setiap tahun datang, tetapi ada jaminan nggak kita tahun depan kita bertemu lagi? Belum tentu, karena kematian itu datangnya tiba-tiba. Al-mautu ya'ti baghtatan. Mati itu datangnya tiba-tiba. Gak peduli bapak kaya, gak peduli bapak miskin, gak peduli bapak sakit atau sehat. Kalau sudah malaikat Ijrail diperintah, wes gak pernah salah Pak. Beneran. Ya, mati. Makanya bulan Ramadan ini nuzulul Quran, kita akan menerangkan tentang Al-Quran saja. Wis kalau Al-Quran itu kita cintai, kita baca, kita pahamin, Bapak dijamin kehidupan dunia wal akhirah enak. Beneran Pak, ini saya nggak bohong, beneran. Saya berani sumpah loh. Iya, Al-Quran kok yang ngomong bukan saya. Nah, nanti kita bacain. Tapi dikasih waktu berapa? Nanti jangan nanti saya nggak boleh lagi nih, kelamaan begitu. Hah? Bebas. Oh, alhamdulillah. Izinin loh Pak. Iya, biar tuntas. Masalahnya saya dapat sekali doang. Iya.
sebentar ya. Tadi nyampe di mana tadi? Al-Quran. Iya Pak. Kalau kita cinta Al-Quran, karena Al-Quran ini bikinan Allah, Allah Maha Suci, Maha segala-galanya, Maha kaya, Maha terpuji. Lalu yang membawa ke bumi ini malaikat yang Maha mulia. Lalu diberikan di hari bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Beneran Pak. Pak Junet di bulan-bulan lain gak pernah makan biji salak. Bulan Ramadan dimakan tuh biji salak. Betul apa betul? Iya, ini contohnya ya, karena yang kenal beliau, yang lain belum. Insya Allah terlaluan saya ini. Berarti saya orangnya malas silaturahim Pak. Ditegur nanti ya. Iya. Kalau beliau di jalan ketemu di mana-mana ketemu. Iya, alhamdulillah. Nah, yang penting Bapak saya kita semuanya diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat takwa. Gitu. Nah, kembali ke Al-Quran. Al-Quran itu tidak diturunkan ke berupa kertas gitu, enggak. Yaitu datang itu malaikat. Siapa namanya malaikatnya? Malaikat Jibril, ya. Lalu disampaikan nih talaki itu langsung Pak, bukan nguping-nguping, bukan. Disampaikan langsung, wahai Nabi Iqra. Yang kisahnya kan gitu. Oke, itu nggak perlu saya bahas. Yang saya bahas adalah kalau kita ya cinta kepada baginda, karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah diberikan Al-Quran ini. Al-Quran ini sebagai guide, petunjuk dan mukjizat baginda Rasulullah yang abadi. Kalau Bapak cinta kepada Nabi, otomatis cinta pada Al-Quran. Pertanyaannya sekarang, aku cinta kepada Allah, lalu Allah bilang ikuti nabiku, lalu aku sebagai umat baginda gak bisa ngaji. Kira-kira ini Pak, cinta atau tidak? Aku cinta kepadamu Dek, nah gitu kan, tapi gak pernah dihafalin. Kira-kira diambil orang apa kira-kira? Kenal gak kira-kira calon itu? Gak kenal. Al-Quran juga demikian. Makanya Al-Quran bilang, hada basairul linnasi hudan wa rahmatan lil yuqinun. Tuh, satu masjid salah semua. Bayangin coba. Al-Quran bilang, aku ini jadikan sebagai pedoman hidupmu, dan aku ini memberikan petunjuk, memberikan rahmat hidayah. Tapi belakangnya jadi bagi orang-orang yang yakin. Nah, masalahnya Bapak yakin atau tidak? Kalau yakin jelas Bapak nanti dibelain sama Al-Quran. Al-Quran tidak akan melepas sebelum Bapak dimasukkan ke dalam surga. Iya, makanya Pak, kalau Bapak belum hafal, anak-anak Bapak, cucu-cucu Bapak bawa ke masjid, suruh belajar dan menghafal Al-Quran. Kalau satu aja di keluarga kita ini ada yang hafal Al-Quran, maka sekeluarga itu dibantol Pak. Dari kakek kita, nenek kita, ayah kita, ibu kita, bahkan kedua orang tua kita ini nanti dikasih mahkota. Iya. Nah saya alhamdulillah, walaupun masih hidup belum mati, saya yakin saya masuk surga Pak ini. Kenapa? Saya punya ponakan nih, anaknya Ning saya itu hafal 30 juz, lalu dapat beasiswa dikirim ke Cina, kedokteran Pak, gratis 100%, hafal 30 juz. Lalu ada lagi yang 5 juz dikirim ke mana itu? Ke Mesir, Kairo. Nah, ada lagi cucu saya
ya 4 tahun disekolahkan di Ibnu Sina. Nah ini sudah di hatinya ada Al-Quran Pak. Dan anak-anak saya alhamdulillah semuanya bisa ngaji, sholat 5 waktu. Karena dulu saya didiknya dengan uang yang halal. Walaupun saya kerja di Amerika, saya nggak berani yang subhan Pak, apalagi yang haram. Iya Pak, itu. Jadi kalau Bapak nanti bertemu sama saya, kenal sama saya, berarti Bapak dapat syafaat berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Otomatis Bapak akan dipanggil, kamu punya temen nggak? Ustadz, enggak. Nah repot ini. Tapi kalau Bapak nggak bisa ngaji, nggak bisa apa-apa pokoknya deh, ya yang penting sholat, nanti ditanya tuh, kamu punya teman? Punya. Siapa ya? Oh Ustadz Junet, oh Ustadz Haryono. Nah, Bapak kebagian tuh masuk surga. Walaupun Bapak pensiunan neraka jahanam. Gak apa-apa. Daripada terus-terus di situ abatan-abatan dah yo. Nah, ini bagus ini tema nuzulul Quran. Kalau Bapak nggak mau pensiunan jahanam yo, neraka jahanam, ikut ngaji, wes ngaji doang. Karena Allah itu punya 2 keluarga Pak. Yang satu yaitu keluarga dari golongan manusia pilihan susah ngejar, itu para nabi, para wali. Nah, yang kedua ada golongan keluarga Allah dari manusia, yaitu yang ahli membaca Al-Quran. Beneran Pak. Al-mahiru ma'ah safaratin kiromin barorotu. Beneran nih Pak. Kalau Bapak hebat, mahir, baca doang loh, nggak perlu diartiin. Baca doang, tajwidnya yang bener, taksin. Iya. Kalau Bapak nggak sempat kesini, belajar di rumah saya, belajar di Al-Hikmah, belajar di Pemkot Al-Itisam. Saya ngajar di sana Pak, beneran, gratis, gak usah bayar. Yang penting Bapak mau ngaji. Supaya apa? Supaya apa kata Nabi, orang yang meninggal itu tidak ada yang dibahas kecuali 3 perkara yang ikut Pak. Betul nggak Pak? Orang meninggal itu bawa apa sih? Nggak bawa apa-apa. Kalau bawa berarti nggak meninggal, benar nggak Pak? Kalau bawa berarti pilih-pilih. Oh aku milih yang baik aja, mau dibawa namanya. Tapi kalau diikutin nggak bisa milih, betul nggak Pak? Yang baik ikut, yang jelek ikut. Nah masalahnya di kuburan itu, kuburan ngingetin tuh, ya kuburan ngingetin tuh. Ana baiti wahda, aku ini tempatmu sendirian. Jadi kalau kamu nanti mau menghuniku, diingetin sama kuburan, bawalah temanmu. Siapa Pak temanmu? Siapa? Yaitu talil Quran. Bacalah Al-Quran. Nah kalau Al-Quran ini Bapak baca, maka Al-Quran akan menjadi temanmu. Tuh, Al-Quran akan bela mati-matian. Iya beneran, tadi ditemenin oleh para malaikat gara-gara bisa baca Al-Quran. Yang kedua, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabihi. Al-Quran ini bersedia jadi pengacara Bapak. Beneran, malaikat juga berani, nanya aja gak berani. Kenapa? Wis, si Haryono ada pengacaranya ini. Nah, Bapak kalau punya pengacara, si jaksa atau polisi itu nanyanya ke siapa Pak? Ke pengacaranya atau ke Bapak? Pengacaranya. Di sana pun wah bisa ada si pengacara, malaikat gak dapat apa. Iya Pak. Dan yang kedua, kalau Bapak itu jadi orang alim, pandai membaca Al-Quran, malaikat Israel yang bengis, muatannya yang kejam, wes pokoknya ketakutan semuanya, Bapak nggak takut sama sekali. Iya, mau datang malaikatnya salam malahan. Iya, gitu Pak. Jadi mumpung masih hidup, wih kasar amat, mumpung masih hidup. Iya, kalau nggak kasar itu nggak masuk masalahnya. Karena saya ngajar di mana-mana, yang begitu.
nggak ada yang lebih dari 50, paling banter 25, 30. Begitu Pak. Karena Al-Quran ini begitu bawanya setan sudah marah-marah, beneran. Tapi kalau begitu Bapak baca, subhanallah, enak Pak, beneran. Kehidupan Bapak dijamin. Gak ada orang yang ahli membaca Al-Quran itu miskin, gak ada. Yang membaca ahli Al-Quran gak ada, yang setruk gak ada. Karena Al-Quran itu datang memberikan keamanan, memberikan kebahagiaan, memberikan rezeki. Beneran Pak. Lakukan ya. Yang belum bisa segera bacalah sebelum kematian datang. Kalau kematian datang, subhanallah Pak, ya gitu. Ya, sering saya dengar itu. Cincinnya jatuh. Masya Allah, saking semangatnya. Ya Allah, tundalah kematianku, katanya. 1 menit saja aku akan bersedekah, ya Allah. Biar aku jadi orang yang soleh, katanya. Lah kemarin kemana? Ya kan, Pak Junet udah woro-woro. Ayo, di bulan Ramadan ini yang sunnah jadi wajib, yang wajib dilipat gandakan. Benar Pak. Baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu doang loh Pak. Ini ya, menurut para ulama, menurut kiai-kiai, menurut Syekh Kutub, pahalanya Pak lebih baik daripada dunia seisinya. Hanya baca Alhamdulillahi Rabbil. Nah bayangin kalau Bapak tiap malam ini 1 bulan penuh rajin membaca Al-Quran, maka surga yang disuruh sama Allah. Hai surga, catat tentu bulan ya. Bahkan orang yang membaca Al-Quran ya malamnya mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambi, surga merindukan orang itu. Bayangin Pak, kalau Bapak pengen dirindukan surga, bacalah Al-Quran. Pertanyaannya sekarang, aku belum bisa. Nah bagaimana caranya? Datang ke Ustaz ini atau datang ke saya, gratis, gak usah bayar, beneran. Iya, tak kasih makan, tak kasih kopi. Iya. Apalagi kalau mau, wis gak malu-malu gitu ya. Tat, aku mau setoran dong, aku mau ngimami nih. Setoran Al-Fatihah Pak. Iya, kenapa doa kita gak dikabul-kabul? Sholatnya Al-Fatihahnya salah, yang doanya yang salah. Padahal Al-Quran, hadis sudah menyampaikan. Contohnya nih, Bapak rajin baca Al-Quran, rajin zikir, karena ngaji itu ibaratkan makan Pak, makan yang nikmat. Zikir itu minum. Kalau Bapak enggak zikir, berarti Bapak makan enggak pernah minum. Rasanya kayak apa Pak? Iya, jadi enggak usah ngikutin yang enggak. Wong zikir itu membesarkan Allah loh. Beneran ini. Bid'ah. Udah. Kalau nggak ngaji, nggak nyantri, nggak usah ngomong bid'ah. Baru kemarin ngaji aja sudah zikir, nggak boleh. Padahal zikir itu mengingat kalimat thayyibah, mengingat Allah. Bibirmu ini basahin pagi dan sore dengan kalimat la ilaha illallah. Bahkan kuncinya surga juga la ilaha illallah, dakhalal jannah. Dan tadi ke surga dulu ya. Terakhir, al-jannatu wa na'im wa sa'dul liman yusalli. Jawab dong. Sallu alaihi wa yusallimu wa yubarik alaihi. Tuh Pak, surga itu apa sih? Surga itu penuh dengan kenikmatan. Untuk siapa sih? Ya untuk orang-orang yang taat kepada Allah, yang selalu berzikir kepada Allah. Zikir itu apa sih? Ingat kepada Allah. Iya Pak. Bahkan Rasulullah bilang, ittaqillaha haitsuma kunta. Ingatlah kamu dimanapun kamu berada. Takwalah kamu dimanapun kamu berada kepadaku. Gak usah diingat-ingat dosa yang sudah terjadi Pak. Udah terjadi itu gak akan kembali, betul gak Pak? Yang akan datang saja ya
hati-hati agar kita nggak ngulang lagi. Taubat dan nasukan, dosa sama Allah itu mudah Pak. Ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Jadi nggak usah dipikirin aku kemarin berbuat ini berbuat itu, sudah taubatan nasuha. Kecuali dosa hutang, bayar dulu baru minta maaf. Wes itu aja, hutang yang paling berat. Dosa dengan manusia itu yang paling berat. Makanya kalau Bapak bersalah atau melakukan kejelekan, mendolimin orang lain, gak usah cerita kemana-mana, karena mereka itu akan menjadi saksi. Ini yang jadi berat. Wes cukup Bapak saja. Tapi kalau kebaikan ceritakan. Kalau kejelekan, oh zaman muda Mas, perawan mana yang gak hilang sama saya? Sombongnya. Wong kejelekan kalau dicerita-cerita, gak tahu dia bahwa yang kita akan jadi saksi nanti. Itu yang bangkrut. Karena hutang itu gak hanya berupa materi saja Pak, janji pun juga hutang. Insya Allah kalau saya udah bicara gak akan bisa berhenti Pak. Mohon maaf kalau ada salah dan hilafnya. Waktu tadi Bapak yang ngasih panjang, dan saya juga berterima kasih. Bener Pak, saya kuat banget sampai subuh juga kuat. Masalahnya kan Bapak besok kerja ya Pak ya. Ini amin. Oh iya, ada pegangan gitu. Yang baik datangnya dari Allah, yang jelek datangnya dari saya pribadi. Untuk itu mohon dimaafkan Pak ya, nyinggung atau apa atau materi yang kurang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.